Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Khasana pada malam ini saya beri judul Kelahiran Tarekat Siddiqiyah di Dunia. Kelahiran Tarekat Siddiqiyah di dunia. Kelahiran Tarekat Siddiqiyah di dunia tidak bisa dilepaskan dari dua peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa dilepaskan dengan dua peristiwa agung, peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua peristiwa agung itu apa? Satu, peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah dari Mekah sampai Palestina, dari Palestina sampai Sidratul Muntaha, terjadi pada tahun 12 kenabian. Peristiwa pertama. Peristiwa kedua terjadi pada tahun 13 kenabian. Yang pertama tahun 12 kenabian, yang kedua terjadi tahun 13 kenabian. Peristiwa yang kedua, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Itulah peristiwa yang besar dalam sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak dua peristiwa itu 1 tahun. Peristiwa pertama tahun 12 kenabian. Peristiwa yang kedua tahun 13 kenabian. Fungsi pokok dua peristiwa itu baik peristiwa Isra Mi'raj maupun
pun peristiwa hijrah Nabi, fungsi pokoknya pengujian kepada umat Islam yang dibina oleh Rasulullah selama 13 tahun. Isra Mi'raj untuk menguji keimanannya umat Islam yang telah dibina oleh Rasulullah selama 12 tahun. Tersebut dalam kitab Quran surat Isra, wa ma arainaka illa fitnatal linnasi, wa ma arainaka illa fitnatal linnasi. Tiadalah apa-apa yang kami tunjukkan kepadamu Muhammad dalam Isra Mi'raj illa melainkan fitnatal linnasi, untuk menguji keimanan manusia. Keimanan manusia yang percaya Muhammad betul-betul Rasulullah, percaya akan pelajaran yang dibawa oleh Muhammad dari Allah SWT. Setelah kepercayaan itu kemudian diuji oleh peristiwa Isra Mi'raj, fitnatan linnasi. Setelah diuji keimanan yang sudah dibina 12 tahun itu ternyata pecah. Umat Islam menjadi 3 golongan. Tadinya wungkul, setelah menerima ujian pecah menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, keimanannya meningkat menjadi yakin. Yakin betul-betul Muhammad itu utusan Allah. Jangankan sampai Mekah ke Palestina, lebih dari itu saya tetap yakin. Nah, golongan yang pertama ini dipelopori oleh sahabat Abu Bakar. Karena sahabat Abu Bakar itu pelopor iman sampai meningkat yakin. Yakin itu tingkatan iman, bukan imannya, tingkatannya. Yakin, ainul yakin, haikul yakin itu tingkatan iman. Makanya waktu Rasulullah di atasnya langit 7, di sana dengar suaranya Abu Bakar. Loh, kok enggak kelihatan Abu Bakar, tapi suaranya kok ada. Ternyata waktu disampaikan kepada orang banyak, satu-satunya orang yang menjadi pelopor percaya kepada Isra Mi'raj Abu Bakar. Maka pada tahun itu sahabat Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, sehingga namanya Abu Bakar Siddiq.
Jadi itu gelar dari langit kepada Abu Bakar. Maka dalam kitab berjanji diterangkan akhir yang nomor 7, wa awwalu waling awal man amana, orang yang beriman kepada peristiwa Isra Mi'raj minar rijali, orang laki-laki, Abu Bakrin sahibul ghori wasiddiqiyah. Kemudian makanya silsilah tarekat yang dari Abu Bakar sampai Yazid Bustami dinamakan tarekat siddiqiyah. Golongan yang kedua menjadi golongan muzabzab, golongan ragu-ragu antara iman dan antara kafir. Apa iya Nabi Muhammad itu Nabi? Gak yakin. Ini namanya gundar gandir, tidak tentu. Itu disebut golongan munafikin, munafik. Pelopornya ada sendiri. Kemudian golongan yang ketiga, golongan murtad, keluar dari Islam. Jadi zaman Rasulullah itu sudah ada golongan yakin, muzabzab, munafik, murtad, kembali kepada kekafiran. Murtad. Jadi yang istiqomah satu golongan tok yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar. Bacalah sendiri kalau mampu membaca kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir ada, Durrul Mansur ada. Jadi bicara harus ada pedomane, harus ada watonane, bukan waton ngomong kudu ana watonane. Jadi sudah zaman Rasulullah itu yang langsung membina Rasulullah 12 tahun. Ada kembali ke kafiran, ada munafik, ada yang yakin. Jadi tinggal satu golongan yang yakin. Itu ujian keimanan namanya. Wa ma arainaka illa fitnatan linnas. Fitnatan itu ujian linnas. Setelah ujian keimanan jatuh ujian jilid 2, ujian hijrah. Ujian hijrah dari Makkah ke Madinah.